Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Debbie Anggita Eka Pradani. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat belajar. Waktu minggu kemarin kan Ibu sudah menjelaskan materi tentang jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, minggu sekarang Ibu akan melanjutkan materi waktu minggu kemarin, yaitu jumlah dan selisih dua sudut, yaitu sudut tangen dan juga rumus-rumus sudut rangkap 2 dan 3 serta sudut paruh. Nah, materi yang pertama yaitu tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut, yaitu sudut tangen. Rumus yang pertama yaitu tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurangi tan alfa kali tan beta. Nah, rumus yang kedua, tan alfa dikurangi beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta dibagi 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Nah, yang membedakan yaitu jika tan alfa ditambah beta, maka rumusnya yang atas ditambah, dibagi, bawahnya kurangi. Nah, kalau tan alfa dikurangi beta, kebalikannya, yang dikurangi pengurangannya di atas, penjumlahannya di bawah. Jadi yang membedakan tanda min dan plusnya saja. Oke, langsung kita ke contoh soal saja ya. Contoh soal yang pertama, hitunglah nilai dari tan 15 derajat. Nah, untuk menghitung nilai dari tan 15 derajat, kita bisa menggunakan sudut istimewa. Sudut istimewa kan ada 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, di sini di contoh ini menggunakan 45 dikurangi 30 derajat. Nah, kita juga bisa menggunakan 60 dikurangi 45 derajat, itu sama saja. Dan ini kita masukkan ke rumus yang tadi kita sudah bahas. Karena di sininya pengurangan, maka kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu tan alfa. Nah, di sini alfanya 45 derajat. Nah, betanya 30 derajat. Kita masukkan tan alfa 45 derajat dikurangi tan beta. Tan betanya 30 derajat dibagi 1 ditambah tan alfa 45 derajat dikali tan beta. Tan betanya 30 derajat. Nah, kita masukkan nilainya dari 1 dikurangi tan 30 derajat yaitu 1/3 akar 3. Nah, terus dibagi 1 ditambah tan 45 derajat yaitu 1 dikali tan 30 derajat 1/3 akar 3. Nah, kita hitung sudah sampai sini. Kalau sudah ketemu nilai dari tan 15 yaitu 2 dikurangi akar 3. Contoh soal yang kedua. Untuk alfa dan beta, yaitu sudut-sudut lancip, diketahui sin alfa sama dengan 3/5 dan tan beta yaitu 1/4. Hitunglah tan alfa ditambah beta. Nah, karena di sini yang diketahui yaitu sin alfa sama dengan 3/5, maka kita bisa mencari nilai dari tan alfa menggunakan segitiga siku-siku karena di sini sudutnya lancip dan menggunakan Pitagoras, rumus Pitagoras. Nah, di sini kan yang belum diketahui yaitu tan alfa. Kita cari nilai dari tan alfanya. Karena sin demi berarti di sininya 3, di sininya 5. Depan per miring. Nah, ketemu nilai dari tan alfanya yaitu depan per samping. Depannya kan 3 per samping, sampingnya 4. Kita masukkan ke rumus yang ini. Nilai dari tan alfa yaitu tadi 3/4 ditambah tan betanya. Tan beta kan sudah diketahui di soal 1/4 dibagi 1 dikurangi tan alfa 3/4 dikali tan beta 1/4. Kita hitung ketemu nilai dari tan alfa ditambah beta yaitu 16/13. Nah, materi yang selanjutnya yaitu rumus-rumus sudut rangkap 2 dan 3 serta sudut paruh.
Yang pertama, sudut rangkap 2. Nah, di sini sudut rangkap 2 ada sin 2 alfa. Nah, kita bisa jabarin nih. Sin 2 alfa itu bisa dijabarin menjadi sin alfa ditambah alfa. Nah, ini didapat dari rumus jumlah dan selisih dua sudut waktu minggu kemarin yang sinus. Kita jabarin kan jadi seperti ini, sin alfa dikali cos alfa ditambah cos alfa dikali sin alfa. Ketemu rumus dari sin 2 alfa yaitu 2 sin alfa dikali cos alfa. Yang kedua yaitu ada cos 2 alfa. Nah, sama seperti yang sinus, kita jabarin menjadi cos alfa ditambah alfa. Ini juga didapat dari rumus jumlah dan selisih sinus kosinus waktu minggu kemarin, yaitu cos alfa dikali cos alfa dikurangi sin alfa kali sin alfa. Cos kali cos kan cos kuadrat alfa dikurangi sin alfa kali sin alfa, jadi sin kuadrat alfa. Nah, maka kita bisa mencari rumus dari cos 2 alfa. Oh iya, sebagai pengingat kalian, masih ingat kan tentang identitas trigonometri? Jika sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa kan sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa jabarin cos kuadrat alfa yaitu 1 dikurangi sin kuadrat alfa, dan sin kuadrat alfa maka 1 kurangi cos kuadrat alfa. Nah, rumus cos 2 alfa kita bisa menggunakan 3 rumus ini. Kenapa? Karena kalau yang pertama kan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa didapat dari pembuktian rumus ini. Nah, kalau yang kedua ini 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa, kita masukkan cos kuadrat alfanya yaitu 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Maka ketemu rumus cos 2 alfanya 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Dan kalau yang ini, jika sin kuadrat alfanya yaitu kita masukkan ke 1 dikurangi cos kuadrat alfa, maka kita ketemu cos 2 alfanya bisa menggunakan rumus ini. 2 cos kuadrat alfa kurangi 1. Itu sama saja, terserah kalian mau pakai rumus yang mana. Dan juga disesuaikan dengan yang diketahui di soalnya. Rumus yang ketiga yaitu sudut rangkap tan 2 alfa. Nah, ini juga sama saja, kita jabarin menjadi tan alfa ditambah tan alfa ditambah alfa. Nah, ini juga kita jabarin menggunakan rumus yang waktu slide awal. Rumus yang pertama menjadi tan alfa ditambah tan alfa dibagi 1 dikurangi tan alfa dikali tan alfa. Ketemu rumus dari tan 2 alfa yaitu 2 tan alfa dibagi 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Kita langsung ke contoh soal tentang sudut rangkap 2. Diketahui jika cos 2 alfa yaitu 1/9, maka tentukan nilai dari sin 2 alfa. Nah, karena di sini yang diketahui cos 2 alfa sama dengan 1/9, kita masukkan rumus sudut rangkap cos 2 alfa yaitu 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1/9. Nah, terus min 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1-nya pindah ruas ke kanan, 1/9 dikurangi 1. Min 2 sin kuadrat alfa sama dengan min 8/9. Sin kuadrat alfa sama dengan 4/9. Nah, kita cari nilai dari sin alfanya. Ini kita akarkan. Ketemu nilai sin alfanya yaitu 2/3. Maka dari sini kita bisa mencari nilai cos alfa menggunakan rumus Pitagoras. Ketemu nilai cos alfanya yaitu akar 5/3. Nah, kita masukkan ke rumus sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa sama dengan 2 dikali sin alfanya. Sin alfanya kan 2/3 dikali cos alfa. Cos alfanya akar 5/3. Ketemu nilai dari sin 2 alfa yaitu 4 akar 5/9 atau 4/9 akar 5.
Oke, kita langsung ke contoh soal yang selanjutnya. Tentukan nilai fungsi kosinus untuk sudut 120 derajat dengan menggunakan rumus pada sudut rangkap. Nah, cos 120 derajat kita bisa jabarin menjadi cos 2 dikali 60 derajat. Nah, di sini kenapa menjadi 2 kali 60 derajat? Karena kan sudut rangkap kan sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa. Jadi kita dijabarin menjadi 2 dikali berapa biar hasilnya ketemu ini. Nah, ketemu ini kan sama aja cos 2 alfa. Nah, alfanya ini 60 derajat. Kita masukkan ke rumus yang cos 2 alfa, yaitu cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfanya 60 derajat dikurangi sin kuadrat alfa. Alfanya juga 60 derajat, sama dengan cos 60 kan setengah. Setengah dikuadratkan seperempat. Dikurangi sin 60. Sin 60 setengah akar 3 dikuadratkan 3 per 4. Ketemu cos 120 derajat yaitu minus 2 per 4. Nah, kita sederhanain menjadi minus 1 per 2. Atau kita bisa menggunakan rumus yang jumlah dan selisih dua sudut yang kosinus seperti waktu minggu kemarin, tapi kan di sini yang ditanya yaitu menggunakan rumus sudut rangkap. Tapi kalau misal nggak ada pertanyaan menggunakan rumus pada sudut rangkap, bisa menggunakan rumus yang ini, jumlah dan selisih dua sudut, yang ini, atau menggunakan sudut rangkap yang ini. Itu sama saja nanti hasilnya. Oke, yang selanjutnya tentang sudut rangkap 3. Sudut rangkap 3 juga sama saja, ada sin 3 alfa, cos 3 alfa, dan tan 3 alfa. Ini dijabarin sin 3 alfanya menjadi sin 2 alfa ditambah alfa. Ini juga kita menggunakan rumus yang jumlah dan selisih dua sudut. Sin 2 alfa dikali cos alfa ditambah cos 2 alfa kali sin alfa. Dijabarin, ketemu rumus dari sin 3 alfa yaitu 3 sin alfa dikurangi 4 sin pangkat 3 alfa. Nah, yang cos 3 alfa juga sama. Kita jabarin pakai jumlah dan selisih dua sudut. Rumusnya ketemu 4 cos pangkat 3 alfa dikurangi 3 cos alfa. Nah, yang tan 3 alfa, rumusnya yaitu 3 tan alfa dikurangi tan pangkat 3 alfa dibagi 1 dikurangi 3 tan pangkat 2 alfa. Materi yang berikutnya yaitu tentang sudut paruh. Nah, di sini sudut paruh ada rumus sin setengah alfa. Berdasarkan rumus dari cos 2 alfa di sudut rangkap yang sudah dibuktikan tadi sebelumnya, maka kita bisa mencari rumus dari sin setengah alfa menggunakan cos 2 alfa. Sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa, min 2 sin kuadrat alfanya pindah ke ruas kiri, dan cos 2 alfanya pindah ke ruas kanan. Sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi cos 2 alfa dibagi 2. Ketemu sin alfanya yaitu plus minus akar 1 dikurangi cos 2 alfa dibagi 2. Karena kita mencarinya rumus sin setengah alfa, maka setengah dari cos 2 alfa kan alfa. Jadi rumusnya akar 1 dikurangi cos alfa dibagi 2. Sebagai catatan, di sini plus minusnya jika tandanya positif untuk sudut setengah alfa berada di kuadran 1 dan 2. Dan tanda negatif, ini negatifnya untuk sudut setengah alfa berada di kuadran 3 dan 4. Yang selanjutnya ada rumus cos setengah alfa. Ini juga sama menggunakan rumus cos 2 alfa, tapi ini yang
rumus yang cos 2 alfa yang ketiga, kalau yang ini 1 min 2 sin kuadrat alfa menggunakan rumus yang kedua. Kalau ini ketiga. 2 cos kuadrat alfa sama dengan min 1 ditambah cos 2 alfa. Cos kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah cos 2 alfa dibagi 2. Temu cos alfanya yaitu plus minus akar 1 ditambah cos 2 alfa dibagi 2. Kita mencari cos setengah alfa sama, ini kan 2 alfa, cos 2 alfa, setengahnya alfanya maka kan 1 atau alfa, jadi 1 ditambah cos alfa dibagi 2. Ini juga ada catatannya, di sini yang tanda plus untuk sudut setengah alfa berada di kuadran 1 atau 4, dan tanda negatifnya jika untuk sudut setengah alfa berada di kuadran 2 dan 3. Nah, sekarang yang ketiga ada rumus tan setengah alfa. Pada pembahasan sebelumnya telah kita peroleh sin setengah alfanya yaitu plus minus akar 1 dikurangi cos alfa dibagi 2, dan cos setengah alfanya yaitu plus minus akar 1 ditambah cos alfa dibagi 2. Nah, berdasarkan definisi tangan diperoleh tan setengah alfa yaitu sin setengah alfa dibagi cos setengah alfa, sama dengan kita masukkan sin setengah alfanya kan ini, akar 1 dikurangi cos alfa dibagi 2 dibagi. Nah, cos setengah alfanya ini masukkan 1 ditambah cos alfa dibagi 2. Ketemu tan setengah alfanya yaitu plus minus akar 1 dikurangi cos alfa dibagi 1 plus cos alfa. Nah, ini rumus tan setengah alfa yang pertama. Nah, ada lagi jika kita pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan akar 1 dikurangi cos alfa dan disederhanakan akan diperoleh rumus yang kedua tan setengah alfa yaitu plus minus 1 dikurangi cos alfa dibagi sin alfa. Nah, rumus yang ketiga, apabila pembilang dan penyebut dikalikan dengan akar 1 ditambah cos alfa dan disederhanakan, akan diperoleh tan setengah alfanya yaitu plus minus sin alfa dibagi 1 ditambah cos alfa. Jadi, kita bisa menggunakan rumus yang ini, atau juga yang ini. Sama saja. Nah, ada catatan juga untuk tan setengah alfa. Jika tandanya positif, untuk sudut setengah alfa berada di kuadran 1 dan 3, dan tanda negatif untuk sudut setengah alfa berada di kuadran 2 dan 4. Untuk pengingat kalian, sudut paruh dari alfa adalah setengah alfa. Nah, sudut paruh dari 2 alfa adalah alfa. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan nilai dari sin 22,5 derajat. Nah, di sini kita bisa selesaikan sin 22,5 derajat menjadi sin 45 derajat dibagi 2, atau setengah dikali 45 derajat, kan hasilnya ini 22,5. Jadi intinya setengah dikali berapa biar hasilnya ini. Kalau yang tadi sudut rangkap kan 2 dikali berapa biar hasilnya yang soalnya. Kalau ini setengah dikali berapa biar hasilnya ini soalnya. Nah, karena 22,5 ini di kuadran 1, maka nilai dari sin 22,5 itu bertanda positif nih, positif, bukan negatif. Kalau di kuadran 2 kan berarti bertanda negatif. Karena ini 22,5-nya di kuadran 1, maka bernilai positif. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, sin setengah dikali 45 derajat, kita masukkan ke rumus yang sin setengah alfa, alfanya yaitu 45 derajat ini, 450 derajat, akar 1 dikurangi sin alfa. Sin alfanya kan 45 derajat, dibagi 2. Akar 1 dikurangi setengah akar 2 dibagi 2, sama dengan akar. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi 4.
4 bagi 2 kan 2. 2 kali 1, 2. 4 bagi 2, 2. 2 kali 2, 2 kali setengah kan 1. Jadi minus akar 2. Ketemu nilai dari sin 22,5 derajat, yaitu akar 2 dikurangi akar 2 per 4. Contoh soal yang berikutnya. Dengan menggunakan sudut paruh, hitunglah cos pi per 8. Nah, cos pi per 8 ini juga sama kan? Cos setengah dikalikan berapa biar hasilnya pi per 8, kan pi per 4. Nah, karena pi per 8 di kuadran 1, maka cos pi per 8 itu bertanda positif. Ininya positif. Kita masukkan ke rumus cos setengah alfa. Alfanya yaitu ini. Cos setengah alfa, alfanya pi per 4. 1 ditambah cos pi per 4 dibagi 2. Sama dengan akar 1 ditambah cos 4. Ini kan pi 180. 180 dibagi 4 kan 45. Jadi cos 45 yaitu setengah akar 2 dibagi 2. Sama dengan akar 2 ditambah akar 2 per 4. Kita samakan penyebutnya menjadi 4. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2. 4 bagi 2, 2. 2 kali setengah 1, yaitu plus 1 akar 2. Apa ya? Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.